Halo guys, welcome back to my video. Amel Sofia. Wah, udah gak kerasa banget satu semester aku gak up video. Dan akhirnya sekarang di video ini aku mau ucapin selamat buat adik-adik yang sudah diterima di perguruan tinggi impian kalian. Dan tetap semangat buat kalian yang masih belum berkesempatan dapat kuliah di tahun ini. Aku pun pernah merasakannya, aku pernah merasakan ditolak sana, ditolak sini. Jadi jangan anggap itu akhir dari segalanya, karena masa depan kita itu ada di tangan kita. Kalau kita kuat untuk melangkah maju ke depan, masa depan kita pasti akan bagus, oke? Sesuai harapan kita. Itu semua memang ada di tangan kita daripada keputusan kita. So, akhirnya aku memilih untuk gap year waktu aku ditolak sana ditolak sini dari perguruan tinggi negeri. Dan sebenarnya gap year itu apa sih? Ya, banyak yang masih bertanya-tanya gap year itu apa, karena di Indonesia sendiri gap year itu masih belum umum. Oke, jadi gap year ini sendiri menurut Cambridge Dictionary, jadi gampangnya itu 1 tahun masa istirahat dari sekolah, lulus sekolah menuju ke dunia perkuliahan yang biasanya digunakan atau dihabiskan dengan traveling atau bekerja. Nah, di Indonesia ini sendiri sebenarnya gap year itu masih dipandang sebelah mata sama beberapa orang. Dan itu sebenarnya sempat menggoyahkan diri aku untuk gap year nggak ya, aduh nanti akunya dianggap gini nih, dianggap gitu tuh, karena memang masih belum banyak yang tahu mengenai gap year. Jadi aku memutuskan dan memantapkan diri untuk gap year karena suatu statement dari Harvard. Ini statement yang kayak gini. Jadi intinya si Harvard itu sebenarnya ingin atau menganjurkan mahasiswanya untuk ambil cuti atau gap year selama 1 tahun sebelum memulai suatu perkuliahan, dengan maksud supaya mahasiswanya ini menghindari atau meminimalisir fenomena kelelahan selama perkuliahan dan meningkatkan tingkat kelulusannya. Dan gap year itu sendiri dimaksudkan supaya mahasiswa dapat melakukan traveling, pekerjaan proyek, atau pekerjaan lainnya yang bermanfaat bagi mereka, yang bermakna bagi hidup mereka, yang ingin mereka eksplorasi lebih jauh ketika mereka nggak bisa eksplorasi di bangku pendidikan. Jadi manfaat dari gap year ini sendiri itu apa sih? Aku udah ngerangkum kurang lebihnya yang aku ambil dan tangkap itu ada 3 manfaat gap year dari pengalaman aku sendiri ya, dan juga dari Harvard itu tadi aku baca di laman Harvard. Jadi Harvard itu sebenarnya ada Gap Year Association guys, yang memiliki misi untuk menganjurkan itu tadi untuk mahasiswanya gap year. Nah, manfaat ini yang pertama adalah memberikan waktu untuk istirahat sehingga kita bisa merefleksikan diri, menjadikan diri ini lebih rileks, terhindar dari kelelahan, sehingga kita dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik, yang lebih realistis ke depannya. Itu memang bener banget. Selama aku gap year sampai aku akhirnya ambil keputusan di berikutnya, jurusan yang aku pilih itu memang lebih realistis dan lebih sesuai dengan apa sih kemauanku, apa harapanku ke depannya, apa misi dan visi hidup aku ke depannya. Seperti itu. Lalu manfaat yang kedua yaitu memberikan kesempatan pada diri untuk eksplorasi hal-hal yang tidak dapat kita lakukan di bangku pendidikan, baik di bangku sekolah maupun bangku perkuliahan. Jadi kita benar-benar selama 1 tahun itu bisa eksplorasi hal-hal yang nanti kalau aku udah kuliah atau selama aku sekolah aku belum pernah nih nyobain ini, aku pengen mau nyoba ini, mau nyoba itu. Karena tahap-tahap remaja ini, tahap-tahap kita lulus sekolah itu mulai pada tahap kita sebenarnya mencari jati diri kita gitu. Jadi ketika kita bisa gap year, kita bisa eksplorasi hal-hal yang sebenarnya ingin kita coba lakukan, apakah itu sesuai dengan kita atau enggak, itu kita akan lebih menemukan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata aku kurang cocok nih sebenarnya sama hal ini gitu. Oh, ternyata aku lebih nyaman dan ingin tahu lebih lanjut hal-hal seperti ini gitu, ingin mempelajari lebih lanjut, dan kedepannya aku ingin nih bekerja di bidang ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk manfaat yang ketiga, kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri pada pendaftaran perguruan tinggi di tahun berikutnya. Itu kalau kita memang benar-benar bisa memanfaatkan gap year itu bagus banget sebenarnya. Cuman tetap ingat tujuan dari gap year itu sendiri untuk menghilangkan kelelahan, jadi tetap pada sesuai porsinya. Nah, itu tadi adalah manfaat dari gap year itu sendiri. Nah, sebenarnya selama gap year apa aja sih yang aku lakuin?
banyak banget yang aku lakuin selama gap year. Aku akan sharing inti-intinya aja dari selama 1 tahun itu aku ngapain aja. Yang pertama sesuai dengan manfaat utama gap year, yaitu untuk mengistirahatkan diri. Akhirnya aku memilih untuk traveling pastinya. Jadi sama gap year aku berusaha untuk memanfaatkan untuk traveling karena aku emang suka jalan-jalan. Jadi ketika ada suatu tempat yang ingin aku datengin, aku berusaha untuk mencoba pergi ke sana gitu, untuk mencoba hal-hal baru di sana. Jadi aku bisa explore lebih jauh tempat-tempat wisata yang ingin aku datengin. Itu sih. Selain itu, sebenarnya traveling ini sendiri tujuannya untuk diri aku sendiri, aku ingin menenangkan diri karena menurut aku ketika kita kembali ke alam itu rasanya tenang banget. Ada alam memiliki caranya tersendiri untuk healing gitu nggak sih? Bener nggak? Ada yang sama nggak sih? Aku gitu banget. Jadi ketika aku butuh untuk refleksi diri, nenangin diri, biar diri aku relax, aku pengen banget ke alam, ke pegunungan lah. Bahkan kalau emang bisanya ke pantai pun nggak apa-apa ke pantai, tapi aku emang lebih sukanya ke tempat-tempat yang hijau gitu. Itu sih kalau aku. Mungkin kalian akan menemukan cara kalian untuk kembali relax lagi dari hiruk pikuk padatnya dunia ini gitu. Oke, untuk pengalaman yang berikutnya, selain traveling, aku juga mencoba berbagai lini bisnis. Jadi aku tuh sebenarnya suka banget bisnis online udah dari zaman BlackBerry Messengers. Waktu zaman aku SMP itu mulai ada BlackBerry Messengers, dan kalian nggak tahu pernah apa nggak merasakan. Jadi pertama kali itu jualan online shop di situ. Nah, setelah itu aku tertarik sebenarnya dengan dunia bisnis, cuman aku gak bisa eksplorasi lebih jauh berbagai lini bisnis karena aku masih sekolah gitu kan. Jadi aku ada tertunda tugas-tugas sekolah yang harus aku beresin, urusan-urusan sekolah. So, waktu aku gap year, aku mencoba berbagai lini bisnis, mulai dari just tip, ngadmin all shop, jadi admin all shop, dan juga belajar gimana marketing Instagram ads, Facebook ads. Terus abis gitu sampai aku bisa kerja sama konveksi untuk supply produksi produk-produk fashion. Itu pengalaman luar biasa banget sih. Dan waktu itu kerja sama sana, kerja sama sini, jadi tahu rasanya, oh gini ternyata proses produksi produk-produk fashion untuk online shop. Oh gini rasanya nyari justipan gitu. Macam-macam dah, ngadmin all shop, dari yang ngurusin pelanggan A sampai pelanggan Z, yang macam-macam berbagai bentuk pelanggan. Itu benar-benar aku coba waktu itu di gap year. Jadi pengalaman luar biasa sekali sih, aku bisa mencoba berbagai lini bisnis. Nah, pengalaman ini nih yang bikin aku yang awalnya ambis kedokteran jadi memilih dan banting setir ke sosum untuk memilih jurusan bidang bisnis gitu. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak gimana aku ketolak berbagai kedokteran, gimana ambisnya aku kedokteran, kalian bisa nonton Spotify aku ini sama sahabat aku Amal. Dia juga sempat ketolak SBMPTN-nya karena apa dan gimana. Kalian bisa belajar dari pengalaman kita, ada di podcast kita ini yang pengumuman dan juga gap year yang akhirnya lulus. Itu kurang lebih cerita kita gimana kita bisa ketolak dan strategi kita untuk SBMPTN berikutnya. Mungkin kalian mau dengerin, boleh banget, nanti aku tulis juga di description box untuk linknya. Nah, lanjut ke pengalaman aku yang berikutnya. Kalau aku sudah mencoba eksplorasi berbagai lini bisnis, itu kan aku praktek secara langsung, aku juga ikut berbagai seminar, workshop, atau pelatihan bisnis online. Nah, pelatihan ini tuh banyak macamnya, mulai dari pelatihan bisnis UMKM, pelatihan marketing, bahkan hingga startup juga yang waktu itu mulai ramai. Jadi aku mengikuti berbagai acara itu, yang mana itu ternyata bermanfaat banget di jurusan aku sekarang, di bisnis digital Unpad, yang teman-teman aku diarahkan untuk coba ikut pelatihan ini, ikut acara ini, yang akunya udah pernah gitu ikutan acara itu, bahkan udah tergabung sama grup mereka dan sebagainya. Jadi aku merasa, ya ampun, ternyata aku mencoba hal ini dan sesuai dengan jurusan aku yang sekarang itu berguna banget dan bermanfaat banget. Wawasannya pun aku mendapatkan banyak hal pelajaran.
Dan pengalaman aku yang berikutnya itu sebenarnya udah mulai akhir-akhir gap year, udah mendekati mau SBM, itu aku pergi ke kampung Inggris Pare. Jadi kampung Inggris Pare ini sebenarnya tujuan aku untuk mempersiapkan diri kalau misalnya aku ketolak lagi SBMPTN, aku mau coba apply beasiswa di luar negeri. Jadi aku ingin gimana sih kemampuan bahasa Inggris udah sampai mana, dan aku ingin meningkatkannya juga. Terus bagaimana sih ketika aku berbicara dalam bahasa Inggris. Itu pengalamanku luar biasa banget selama di kampung Inggris Pare. Bahkan aku udah bolak-balik 3 kali atau 4 kali ya kayaknya. Ada yang kayak cuman main doang, ada yang memang aku kursus di sana gitu. Itu banyak banget pengalaman aku. Next aku bakalan share gimana kehidupan di kampung Inggris Pare dan plus minusnya kita ke kampung Inggris Pare buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke, jadi untuk pengalaman aku yang kelima, yaitu aku belajar dan mempersiapkan diri untuk SBMPTN di tahun berikutnya. Di situ aku sebenarnya nggak ikut bimbingan belajar yang berbayar, bimbel berbayar, aku nggak ikut sama sekali. Di situ aku mencoba untuk ikutan bimbingan antar teman. Jadi di situ aku berkumpul dengan para pejuang SBMPTN yang dibimbing untuk belajar langsung bareng kakak-kakak mahasiswa yang akan mengajarkan kita di mata pelajaran SBMPTN gitu. Dan itu seru banget sih karena kita akan mendapatkan teman-teman baru yang seperjuangan gitu. Itu akan menjadi lebih semangat lagi. Kalau untuk aku sih, aku lebih cocok hal-hal seperti itu. Yap, itulah cerita perjalanan aku selama gap year. Buat kalian yang masih berjuang untuk kuliah lagi, baik kalian masih berjuang di tahun ini maupun untuk berjuang di tahun depan, gap year bukanlah pilihan yang negatif sebenarnya teman-teman. Yang masih ragu-ragu untuk gap year, mantapkan diri dulu aja. Kalian lebih cocok gimana? Karena setiap orang sebenarnya memiliki caranya tersendiri untuk menghadapi sesuatu. Kalau aku sudah mantap waktu itu untuk gap year dan aku sudah punya planningnya gitu. Aku nanti gap year mau ngapain, aku mau nyoba apa aja, dan aku harus apa yang aku pertanggungjawabkan buat Tuhan, aku sendiri, dan orang tua. So, semangat untuk teman-teman semua. Have a nice day and see you on the next video. Bye-bye.